Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yani Eli Ferdinand Rumimpunu SPD. Saya guru seni budaya di SMP Negeri 2 Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya mengambil materi pembelajaran yaitu seni patung, bentuk dan fungsi patung. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Baik, selamat siang semua. Kita bertemu lagi di pembelajaran hari ini seni budaya. Apa kabar? Baik. Oke, ya sehat-sehat semua kan? Oke. Jadi untuk hari ini kita materi baru ya. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari seni lukis, kita sekarang di materi yang baru. Sebelumnya ketua kelas, mana ketua kelas? Siapkan dulu. Berdiri. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Saat ini kita akan menyanyikan satu lagu nasional. Siapa yang bisa pimpin? Ya, silakan. Tanah airku Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku,
kehadirannya, kehadiran kalian untuk hari ini. Atalia, Hadir. Afir, Hadir. Chelsea, Hadir. Clarissa, Hadir. Marcelo, Blessing, Hadir. Dea, Hadir. Febiola, Hadir. Fikalistik, Hadir. Istia, Hadir. Julia, Hadir. Mary, Rahel, Hadir. Nelose. Hadir. Oke, berarti semua hadir ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian pagi siang ini. Kita akan lanjut ke pembelajaran ya. Baik, kita masuk di pembelajaran untuk hari ini. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalian sudah ada di materi selanjutnya di kelas 9 ini. Sebelumnya materi apa? Masih ingat? Seni lukis, ya. Jadi kalian sudah mempelajari seni lukis, teknik-tekniknya sudah dipelajari di pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Hari ini kita masuk di materi yang baru. Materi kita adalah tentang seni patung. Jadi materi hari ini tentang seni patung. Sudah pernah lihat patung? Sudah. Tahu bagaimana membuat patung? Tahu bagaimana patung itu? Ada yang tahu, ada yang belum. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang seni patung, bentuk dan fungsi patung. Jadi kalian dengan mempelajari seni patung, bentuk dan fungsi patung ini, kalian akan tahu apa dan bagaimana patung itu. Jadi seperti yang kalian sampaikan tadi, ada yang sudah pernah lihat patung. Iya, memang sudah pernah lihat patung. Tapi mungkin belum tahu itu patung itu seperti apa. Nanti kita akan bahas di pembelajaran hari ini tentang seni patung, bentuk dan fungsinya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah pertama, kalian bisa menganalisis bentuk dan fungsi patung dengan benar. Jadi setelah mengikuti pelajaran ini, kalian bisa menganalisis bentuk dan fungsi patung dengan benar. Selanjutnya, kalian bisa menyimpulkan bentuk dan fungsi patung dengan benar juga. Jadi itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita lanjut ya. Satu kelas silakan bagikan dulu bukunya. Silakan. Sudah dapat semua? Sudah. Baik, jadi alur pembelajaran kita untuk kesempatan ini di pertemuan ini, pertama kalian akan membaca dulu yang ada materi yang ada di buku paket ini. Kemudian setelah itu kalau ada yang kalian belum paham, silakan nanti diungkapkan. Dan selanjutnya kita masuk dengan materi. Materi ini bagi kalian yang mungkin komputernya masih ada bermasalah, nanti lihat di tayangan di depan. Untuk yang lain nanti boleh menghadap monitor. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian buka dulu materi seni patung. Silakan.
dibaca dulu. Baca, kemudian coba dipahami dulu ya. Bapak beri kesempatan kalian 5 menit untuk membacanya. Sudah selesai baca? Oke, kira-kira sudah paham? Ada yang sudah paham, ada yang belum. Yang belum paham kira-kira siapa? Ada pertanyaan? Ya. Plastik art. Ya. Pertanyaan teman kalian ini plastik art. Plastik art itu apa? Ada lagi? Apa lagi yang bertanya? Patung 3 dimensi itu bagaimana? Ya. Oke, jadi kalian belum paham tentang plastik art itu seperti apa, baru patung 3 dimensi itu bagaimana. Oke, pertanyaan itu nanti akan terjawab di dalam materi kita, ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk dulu pengertian patung. Jadi pengertian patung yang kalian yang sudah bisa mengakses saya ini silahkan masuk, dan yang mungkin yang terkendala dengan komputernya nanti lihat di depan. Oke, silakan. Di bagian pengertian patung. Sudah semua? Oke. Yang belum bisa, yang terkendala dengan apa, silakan lihat saya yang di depan. Jadi pengertian patung. Apa di situ? Patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah kayu, batu, logam, dan bahan lainnya. Patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa? Patung berupa santiruan. Atau sebagainya dipahat dari batu, kayu, dan lainnya. Ya, jadi ini patung ini adalah bentuk tiruan dari bentuk orang, manusia, hewan, atau lain sebagainya dipahat dari batu, kayu, dan bahan lainnya, ya, seperti ini. Itu terlihat. Oke. Lanjut. Patung diartikan juga sebagai plastik art. Jadi itu yang jadi pertanyaan kalian tadi. Plastik art atau seni plastik, karena patung identik dengan apa? Sebuah cipta karya manusia. Ya. Jadi plastik art ini atau seni plastik, tapi bukan berarti dibuat dari apa? Plastik kemudian dia bisa dibuat dari plastik, tapi plastik yang padat. Jadi seperti kalian pernah mungkin lihat mainan anak-anak, contoh seperti itu. Jadi tadi bukan berarti main-main plastik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya patung dibuat dengan 2 metode, yaitu subtraktif dan aditif. Subtraktif itu seperti apa? Mengurangi bahannya seperti bahan potong atau dicukil. Mengurangi bahannya seperti dipahat, dipotong atau dicukil. Kemudian aditif. Menambahkan
mencetak. Nah, patung bersifat 3 dimensi atau benda bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Jadi itu yang jadi pertanyaan tadi. 3 dimensi, jadi dia bervolume, bisa dilihat dari segala arah. Sama seperti kalian melihat teman, patung itu kalian patung manusia. Jadi bisa dilihat dari segala arah. Itu yang 3 dimensi. Kira-kira yang 2 dimensi apa? Apa? Seni lukis. Jadi kalau patung itu 3 dimensi, kalau 2 dimensi itu seni lukis. Tidak usah malu, tidak usah takut, bersuara saja, jangan malu-malu. Oke, lanjut. Kalau tadi pengertian, sekarang di bagian B kita masuk ke bentuk patung. Pertama, patung figuratif. Apa itu? Patung yang merupakan perubahan dari bentuk alam seperti manusia, hewan, binatang, dan tumbuhan. Ya. Jadi patung ini adalah patung tiruan. Jadi ketika kalian menciptakan patung dan itu meniru yang ada di alam, seperti manusia, kita semua ini ada di alam. Jadi manusia, binatang, tumbuhan, nah itu masuk di patung figuratif. Jadi patung ini nyata ya, dalam perwujudannya itu nyata, bukan khayalan. Contohnya, silakan lihat. Ini patung apa? Ada yang kenal? Patung Jenderal Sudirman, ya, Jenderal besar. Kemudian ini patung ada di kota Surabaya. Patung apa ini? Ikan dan apa? Buaya. Ya, jadi itu contoh patung figuratif. Selanjutnya patung non figuratif. Apa itu? Patung ini abstrak. Meniru alam atau terlepas dari wujud-wujud hewan yang ada di alam. Ya, patung yang tidak meniru alam atau terlepas dari wujud-wujud hewan yang ada di alam. Jadi patung non figuratif ini tidak lagi meniru alam. Jadi tidak membuat patung manusia, tidak membuat patung tumbuhan atau binatang. Jadi bukan bukan meniru alam. Jadi abstrak, sifatnya abstrak. Contohnya seperti ini. Silakan yang bisa lihat di layar, silakan yang tidak bisa silakan lihat di sini. Ini contoh non figuratif ya. Kita lanjut. Fungsi patung. Apa? Secara umum berdasarkan pembuatannya, fungsi patung ada 3, yaitu pertama, patung sebagai fungsi personal, patung sebagai fungsi sosial, Patung sebagai fungsi ya, fisik. patung sebagai fungsi fisik. Pertama, sebagai fungsi personal, patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religius atau sarana untuk beribadah. Contohnya ini. Jadi ada agama-agama, ada berapa agama di Indonesia? Iya, semua ada beberapa agama yang masih menggunakan patung sebagai sarana untuk beribadah, seperti agama Hindu dan Buddha. Jadi patung-patung ini sebagai fungsi personal bisa juga untuk tujuan religi digunakan di dalam peribadatan, ya, ketika beribadah. Kemudian apa? Sebagai fungsi sosial, ya.
patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok, seperti monumen. Apa ini? Monumen apa ini? Monumen Pancasila Sakti. Jadi kalau kalian belajar sejarah, kita baru saja memperingati hari kesaktian Pancasila. Jadi monumen ini ada di Lubang Buaya terkait dengan peristiwa gerakan 30 September. Jadi pahlawan-pahlawan revolusi yang ada yang gugur di pada 30 September itu di Lubang Buaya dibuatkan monumen ini, namanya Monumen Pancasila Sakti, masuk di dalam patung yang berfungsi sebagai fungsi sosial. Oke, kita lanjut. Apa? Patung sebagai fungsi fisik. Bapak baca. Nilai estetika. Ya, jadi menciptakan atau membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Silakan kalian lihat contohnya. Pernah jalan-jalan di taman? Pernah lihat patung seperti itu? Ya, itu adalah contoh dari patung fungsi fisik. Ya, seperti itu contohnya. Oke, patung ini untuk fungsi fisik itu adalah fungsi ketiga atau fungsi terakhir. Jadi materi kita untuk yang segi patung ini selesai di bagian ini. Selanjutnya ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan dilihat. Silakan dilihat dulu sudah. Yang tidak bisa lihat apa silakan lihat di sini. Ya. Nanti kalian akan menjawab tiga gambar ini. Tiga gambar ini, kemudian bentuk patungnya apa ditulis di sini, baru fungsinya apa. Ditaruh di sini. Bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang, karena posisi kalian sudah seperti ini, jadi kalian kelompok 1 yang sebelah ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi sesuai dengan posisi duduk kalian saja. Kalau sudah teratur seperti ini, jadi sekali lagi kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. LKPD ini hanya untuk kelompok ya. Jadi kalian berdiskusi secara kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan menentukan siapa pemimpinnya, siapa kelompoknya. Lalu nanti setelah selesai menjawab, kalian akan membacakan hasil yang kalian diskusikan. Bisa paham? Bisa. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan coba kalian lihat dulu LKPD-nya. Masing-masing LKPD berbeda ya, tidak sama. Jadi gambar-gambar yang tersedia di situ berbeda, tidak sama. Silakan diperhatikan dulu. Kalian bisa mencari sumber lain untuk pelengkap dari materi ini. Silakan. Google. Silakan boleh masuk ke Google kemudian mencari
yang ada di LKPD itu kalian boleh sebagai pelengkap untuk materi ini. Silakan. Kerjakan secara berkelompok ya, secara kelompok. Ada yang sudah selesai? Ya, silakan. Siapa yang berduluan baca? Kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Jadi pada gambar yang pertama ini adalah kartu gratis. Sebenarnya adalah sebagai fungsi personal.
Ya, jadi yang pertama, gambar pertama itu patung figuratif. Ya, betul. Kemudian fungsi patungnya sebagai fungsi personal. Ya, betul. Kemudian patung non figuratif, fungsi fisik. Ya, patung figuratif juga fungsi sosial. Oke, jadi untuk bagian A sudah selesai, sudah dikerjakan dengan benar. Untuk bagian B kesimpulannya silakan dilanjutkan ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ada lagi yang sudah selesai? Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 4 bagaimana? Sudah? Belum? Kelompok 1? Sudah selesai? Ya, silakan. Ayo. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan saya akan membacakan hasil lembar kerja proses pendidikan. Yang pertama ini adalah gambar pertama bentuk patung figuratif dan fungsi patungnya adalah fungsi sosial. Yang kedua patung figuratif, fungsi patung fungsi personal. Dan gambar yang ketiga adalah patung figuratif dengan fungsi sebagai fungsi fisik. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama adalah patung figuratif. Ya, betul. Fungsi sosial. Ya. Kemudian patung figuratif juga. Sama, fungsi sosial. Kemudian figuratif juga. Fungsi fisik. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Kelompok 2 masih dalam proses. Kelompok 4 bagaimana? Oke, silakan dilanjutkan. Ya, silakan kelompok 4. Silakan tampil di depan. Ya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk tampil di depan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Jadi gambar pertama adalah gambar non figuratif. Fungsinya sebagai fungsi fisik. Gambar kedua adalah figuratif. Fungsinya sebagai fungsi sosial. Dan yang terakhir figuratif sebagai fungsi personal. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi seperti yang sudah kalian kerjakan, kalian sudah membahasnya secara berkelompok dan hasilnya bagus ya. Artinya kalian sudah paham, sudah mengerti dengan materi ini ya, materi tentang seni patung, bentuk dan fungsinya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini tentang seni patung ini, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulan yang bisa dipahami dari seni patung adalah patung merupakan karya dimensi dan bentuk patung bermacam-macam sesuai dengan
Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya. Bermacam-macam sesuai keinginan pembuatnya. Ya, oke. Masih ada lagi? Ya, silakan. Patung merupakan karya 3 dimensi. Ya, jadi itu kesimpulan dari kalian itu benar semua ya. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama. Patung merupakan karya 3 dimensi, ciptaan manusia yang dapat dibuat dalam berbagai bentuk serta memiliki fungsi tertentu yang berguna dalam hidup manusia. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian simpulkan itu benar, ya, sesuai dengan apa yang kita simpulkan bersama ini. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita di hari ini. Sekarang kita kembali coba berefleksi ya, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan ini. Jadi materi ini tentang apa? Seni patung. Jadi materi ini tentang seni patung. Yang sudah kita pelajari bersama tadi adalah bentuk dan fungsi patung. Jadi diawali dengan pengertian patung, kemudian kita masuk ke bentuk patung, baru selanjutnya fungsi. Oke, jadi kita sudah, sekarang kalian sudah tahu ya, sudah paham tentang seni patung. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian di awal tadi sudah terjawab, betul? Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Bapak menyampaikan terima kasih untuk kalian semua yang sudah aktif di pembelajaran hari ini, baik di diskusi tadi, diskusi kelompok. Kalian sudah melakukan dengan baik sehingga kita sudah sampai pada kesimpulannya. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah aktif di pertemuan ini. Sekarang kita tutup pembelajaran. Bapak ingatkan kepada kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Materi kita selanjutnya adalah teknik berkarya seni patung. Jadi teknik berkarya seni patung bersama bahan-bahannya. Jadi itu yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Oke? Silakan satu orang, siapa yang bisa menutup dengan doa? Silakan. Berdiri.